Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersyukur atas Keselamatan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 98 ayat pertama sampai dengan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, masih dalam suasana Natal, namun menjelang mau tutup tahun, kami tidak berhenti-hentinya bersyukur untuk segala hal, khususnya dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas keselamatan. Dalam suasana Natal dan menjelang tahun baru, ada dua kata selamat yang terus-menerus diucapkan, selamat Natal dan selamat tahun baru. Kata selamat adalah tema yang paling utama di dalam Alkitab. Berkenaan dengan selamat artinya berada di tempat yang aman tanpa ancaman. Selamat juga berarti berada di dalam sebuah perlindungan dari pihak-pihak yang memberikan perlindungan kepada setiap kita masing-masing. Sebelum berbicara tentang keselamatan dari Tuhan, mari kita belajar keselamatan-keselamatan yang diberikan dari pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menjaga keselamatan. Tentu keselamatan berlalu lintas, maka kita melihat ada banyak pihak yang bertanggung jawab untuk keselamatan infrastruktur, tentu dari PU, bagian pekerjaan umum. Jembatan harus ditimbang dan dibuat sedemikian rupa sehingga kokoh dan tidak mudah ambruk. Kita juga berbicara tentang keselamatan penerbangan, keselamatan juga perjalanan di darat, keselamatan juga perjalanan yang ada di laut. Semua membutuhkan keselamatan. Bagi Departemen Kesehatan, bagaimana untuk menjaga keselamatan konsumen-konsumen yang menerima makanan dari yang dijual di berbagai tempat, baik di minimarket, kemudian supermarket, dan di toko-toko. Maka di sana ada namanya pengawasan obat dan makanan agar kita tidak memakan sesuatu makanan yang membahayakan diri kita. Ada tanda dan waktu kadaluarsa. Demikian juga kalau kita sakit, maka selalu ada petunjuk harus dengan resep dokter. Sehingga masyarakat untuk obat-obat tertentu tidak bisa dibeli sembarangan. Maka itu untuk menjaga keselamatan supaya kita bisa meminum obat yang tepat dengan cara yang tepat, dengan komposisi yang tepat, dengan waktu yang tepat. Akhirnya kalau boleh dikatakan manusia itu membutuhkan yang namanya itu keselamatan. Mari kita belajar bagaimana tema daripada keselamatan ini menjadi penting setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kalau berbicara keselamatan, maka berbicara tentang bahaya. Dan kalau berbicara tentang bahaya, dampaknya adalah musibah dan kecelakaan. Apa musibah pertama yang terjadi? Yaitu Adam dan Hawa melanggar kebenaran firman Allah. Di sana musibahlah yang terjadi. Mengapa musibah terjadi? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita kemudian lanjut ke belakang, apa penyebab musibah? Karena ketidaktaatan. Harusnya mereka taat kepada Allah, namun justru mendengar bisikan dan suara iblis, lalu mentaati sesuatu yang tidak harus ditaati, yaitu godaan daripada setan. Berbicara tentang keselamatan, tema yang sangat paling utama dalam suasana Natal itu, bagaimana Yesus datang memberikan keselamatan. Kalau kita boleh melihat perjalanan Yesus dari lahir selama kehidupan, Yesus memberikan seluruh kebutuhan kita. Kebutuhan fisik, Allah memberikan makanan, mengubah 5 roti dan 2 ikan. Kebutuhan fisik yang lainnya, bagaimana Yesus memberikan mujizat-mujizat kesembuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang timpang berjalan, bahkan yang mati Lazarus dibangkitkan. Tetapi yang paling utama, tema daripada kelahiran Yesus datang ke dalam dunia adalah memberi keselamatan kita dari kematian kekal. Dari satu bahaya dan bencana yang begitu dahsyat luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan semua musibah, katakanlah problem, bencana yang ada dalam dunia ini. Bencana terbesar adalah kalau kita tidak masuk mendapatkan kehidupan yang kekal dan kita masuk ke dalam kematian kekal. Maka itu adalah bencana yang paling besar. Sumber keselamatan Allah memberikan semuanya yang terbaik.
Alam semesta ini diciptakan agar kita hidup dalam keselamatan. Bumi dilingkupi oleh ionosfer, lapisan udara sekian persen. Karena kalau terlalu banyak bisa bahaya, terlalu sedikit pun bisa bahaya. Alam merancang di dalam dirinya adalah menyampaikan yang namanya itu keselamatan. Dan kalau kita mendapatkan keselamatan, maka ada rasa nyaman, akan ada rasa bahagia, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarlah kita bersyukur atas keselamatan. Ayat yang pertama, Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Pada ayat yang kedua berbicara tentang keadilan, tapi kalau kita lanjut berbicara tentang banyak aspek. Keselamatan juga berbicara tentang keadilan. Ketidakadilan itu menimbulkan tidak terjadinya keselamatan. Yang kaya semakin kaya, yang berkuasa semakin berkuasa, yang miskin semakin miskin, yang tidak punya daya semakin tertekan. Allah menyampaikan satu keselamatan, yaitu tentang kasih. Di dalam kasih ada keadilan, di dalam kasih ada kehidupan, di dalam kasih ada kebangkitan. Di dalam kasih ada sebuah kehidupan di mana Allah menyatakan keadilan, tidak membedakan siapapun. Siapapun yang berdosa akan menghadapi Tuhan, dan siapapun yang membuka dirinya untuk menerima keselamatan, baik spiritual maupun roha maupun jasmani, Allah menyediakan segala sesuatunya. Sehingga kalau boleh dikatakan, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Sebuah ucapan yang punya makna yang sangat mendalam. Dan kalau kita menyampaikan ucapan-ucapan selamat kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat, kepada sahabat-sahabat dekat, atau sahabat-sahabat jauh yang di luar kota, yang di luar pulau, ataupun yang di luar negeri, bila kita mengingat bahwa keselamatan berasal dari Tuhan, lalu kita senantiasa bersyukur. Biarlah kita akan menutup tahun ini dengan rasa penuh syukur untuk seluruh kebaikan-kebaikan Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah, keselamatan yang Allah berikan secara fisik, secara spiritual, secara jiwa pun, pikiran dan perasaan. Biarlah kita menaruh keselamatan dari Tuhan. Dengan memahami semuanya itu, kita menjadi orang-orang yang kuat tatkala menghadapi badai, menjadi orang-orang yang kuat tatkala menghadapi kesulitan, menjadi orang-orang yang terus bergantung ke dalam kekuatan Tuhan. Tatkala kita lemah, tatkala kita tidak berdaya, tatkala kita rasanya tidak sanggup menjalani kehidupan ini, ingatlah ada Allah yang memberikan keselamatan, ada Allah yang memberikan kekuatan, ada Allah yang memberikan penghiburan, dan ada Allah yang akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktu. Mari kita bersyukur, dan bersyukur bahwasanya Allah baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, dari terjadinya alam semesta sampai kemudian seluruh alam semesta ini akan berakhir. Kasih Allah tidak pernah akan berakhir, Alfa dan Omega, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selalu bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah.